Pemirsa, ini ada informasi terkait sudah 3 hari ratusan rumah di Bekasi, Jawa Barat masih terendam banjir. Warga juga terpaksa mengevakuasi balita dengan peralatan seadanya. Warga desa Tanjung Sari, Cikarang Utara, Bekasi terpaksa melakukan evakuasi terhadap balita dengan peralatan seadanya karena banjir belum surut. Banjir di desa Tanjung Sari sudah berlangsung selama 3 hari. Banjir diduga akibat luapan Kali Ulu menyusul intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari. Selain desa Tanjung Sari, desa Karangraharja di wilayah Cikarang Utara juga terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Ibu, kenapa Bu nggak mau dievakuasi Bu? Punya anak yang lagi hamil, kecil juga, baru setahun. Bu, yang dibutuhkan warga saat ini apa sih Bu? Ya makanan, minuman, ya obat. Obat ya? Meski banjir masih merendam rumah warga, namun sejumlah warga masih tetap bertahan. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di tengah kepungan banjir, petugas BPBD bersama sejumlah penduduk mengevakuasi seorang warga desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, yang tengah sakit ke tempat pengungsian. Evakuasi dilakukan lantaran rumahnya tergendang banjir dengan ketinggian yang cukup parah, yakni 1 meter. Banjir mulai merendam kawasan ini sejak Minggu siang, setelah sebelumnya diguyur hujan deras sepanjang malam hingga pagi. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir juga diduga akibat air kiriman dari hulu sungai, sehingga sejumlah sungai yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Kertajati dan Jati 7 meluap. Ada rasa khawatir nggak Bu? Ya khawatir lah, soalnya kan setiap curah hujannya gede seperti ini banjir, gitu. Jadi udah biasa tiap tahun, cuma ya ini sekarang ini agak gedenya. Oh, ini paling parah ya? BPBD Majalengka mencatat ada sekitar 5 desa di 2 kecamatan tergendang banjir. Sebagian warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Yang 20 cm yang paling rendah sampai sekitar 1 meter untuk daerah yang ketinggiannya paling rendah. Terparah di desa mana? Untuk paling parah itu di desa Bantarjati, Kertajati. Selain mengenangi permukiman penduduk, banjir juga mengenangi jalan provinsi Kadipaten Jati 7. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, kita kembali bergabung bersama Ustadz Subki. Masya Allah ya Ustadz, di tengah situasi banjir seperti ini, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama, apalagi terhadap korban banjir yang kondisinya lemah, tak berdaya, dan tidak bisa melakukan evakuasi terhadap dirinya sendiri. Ustadz, ini bagaimana ajaran Islam yang mengajarkan kita tentang saling tolong-menolong antar manusia ini Ustadz? Ya, ayatnya sangat jelas ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di sini hendaklah kita semua saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita malah sebaliknya melakukan kerjasama di dalam dosa dan permusuhan. Ya, kalau kita dalam kondisi bencana apalagi seperti ini, ya maka ini menjadi lebih utama ya, kita saling bantu, apalagi yang punya kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan bantuan, baik bantuan tenaga, bantuan materi, atau mungkin tempat, ya, pikiran, ya, dan lain sebagainya untuk mengatasi semua problematika yang ada. Dan insya Allah orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan apakah banjir ini Ustadz merupakan salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia agar kita lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama? Misalnya banyak sekali yang masih buang sampah sembarangan, kemudian menggunduli hutan, begitu Ustadz? Ya, itu bisa jadi ya, karena selalu musibah atau bencana itu bisa menjadi teguran, bisa menjadi ujian, bahkan bisa menjadi azab. Tergantung datang kepada siapa. Kalau kepada orang-orang yang taat, dia maka akan menjadi ujian, ya, atau
akan menjadi semacam tes untuk kenaikan tingkat keimanan gitu atau derajat kesolehan seorang. Tapi kalau memang kitanya sedang lalai, sedang lupa, ini bisa menjadi teguran atau bahkan bisa menjadi azab. Walaupun memang sekarang musimnya hujan, ya akibat La Nina misalnya atau memang pengaruh curah hujan yang sangat tinggi, pergerakan air laut dari Pasifik menuju perairan Indonesia yang suhu air lautnya lebih panas misalnya. Memang seperti itu, tapi ada juga ya ulah manusia itu turut memperparah dengan curah hujan yang tinggi. Kebetulan misalnya daerah resapan airnya dirubah fungsinya, kemudian gunung-gunung dengan pohon-pohon besar yang memang menyerap air kemudian ditanami tanaman-tanaman yang tidak bisa menahan air sehingga menyebabkan longsor. Ini juga bisa menjadi teguran buat kita semua untuk menjaga lingkungan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita dan kemudian tidak menghasilkan atau berbuah bencana yang tentunya kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Iya, kalaupun ini adalah bentuk teguran, semoga manusia segera sadar dan segera memperbaiki diri untuk selalu memelihara lingkungan. Nah, Ustadz, ini kan banyak sekali warga yang terdampak banjir, kemudian tidak mau dievakuasi begitu. Padahal menurut petugas, jika pun banjir bisa kapan saja terjadi datang dengan ketinggian air yang tinggi, itu bisa membahayakan mereka. Nah, ini bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang justru malah membahayakan dirinya sendiri seperti ini, Ustadz? Ya, kita tidak boleh ya memberikan bahaya buat diri dan buat orang lain. Ya, tadi misalnya dalam ayat, walaupun ayat ini adalah ayatul infaq, ayat ini tentang ayat infak ya, tapi al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Kita bisa mengambil ibrahnya secara umum bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Ya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kita, berbuat baiklah kita kepada siapapun ya. Ayat ini memang khusus turunnya itu atau sababun nuzulnya adalah untuk ayat infak. Tapi bisa kita gunakan secara umum bahwa kita tidak boleh menjatuhkan diri kita sendiri kepada satu bahaya. Ya misalnya udah tahu sesuatu itu akan memberikan bahaya atau akibat yang buruk, entah itu makanan, entah itu apapun. Kalau itu misalnya kita konsumsi akan menyebabkan sesuatu bahaya kepada diri kita, maka haram atau tidak boleh kita mengkonsumsi makanan tersebut atau melakukan hal-hal yang menyebabkan bahaya kepada diri kita sendiri gitu. Karena dalam konsep maqasid syariah, tujuan syariah juga di samping menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal. Nah, kenapa membunuh nggak boleh? Karena jiwa manusia itu dihormati. Kenapa nggak boleh meminum minuman keras? Hifdul akal, ya, menjaga akal manusia. Sebab kalau minuman yang akan menghilangkan kesadaran manusia itu dikonsumsi, orang bisa kemudian tanpa sadar menghilangkan nyawa orang lain, maka kemudian itu diharamkan di dalam agama. Ya begitu juga yang menyebabkan diri kita rusak, misalnya badan atau tubuh kita sudah dianugerahkan yang sehat ya, kemudian ada orang yang merusak tubuhnya baik itu dengan lukisan atau dengan apa yang bisa menyebabkan bahaya, infeksi dan lain sebagainya, maka hal ini juga merupakan satu perkara yang dilarang di dalam agama gitu. Masya Allah, kita harus selalu menjaga diri kita semua karena ternyata semua sudah tertulis begitu ya Ustadz, termasuk apa-apa saja yang tadi disampaikan oleh Ustadz Subki.